Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil Islam wal iman wa nas'alullaha tamaman ni'mah bidukhulil jannah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah mengumpulkan kita. Mudah-mudahan majelis kita ini seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi Habib Umar, termasuk majelis yang membawa kita untuk menjadi orang mulia dunia akhirat. Seperti majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, datang niat jelek, nagih utang, rentenir, pulang menjadi orang yang baik dan calon husnul khatimah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada pemberi syafaat, pemberi rahmat dari Allah, manusia yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling agung. Tidak ada makhluk yang mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam Isra wal Mi'raj, malam 27 Rajab, atas pendapat yang masyhur, besok malam 27 Rajab, besok malam Nabi diizinkan untuk berjumpa dengan zat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah tunjukkan kepada Nabi, linuriyahu, kami tunjukkan kepadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, dari kebesaran-kebesaranku. Nabi di malam itu melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, bahkan melihat zat Allah yang tidak bisa dilihat oleh malaikat sekalipun. Oleh karena itu ditutup ayat ini dengan innahu huwas samiul basir. Para mufassirin ada mengatakan innahu huwa, sesungguhnya dia adalah, hu dhamir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Sami, zat yang maha mendengar, Basir, zat yang maha melihat. Dan itu bukan hal yang istimewa, Allah maha mendengar dan melihat. Tapi sebagian mufassirin ada pemahaman yang indah, sebagian aulia ada pemahaman yang mulia. Innahu huwa, sesungguhnya huwa, dia adalah Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena sebelum ayat ini Allah menyebutkan linuriyahu, maka lebih pantas huwa kembali kepada hu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina innahu huwa, sesungguhnya dia Rasulullah Sami. Apa diartikan? Mendengar, mendengar, kita mendengar. Maha mendengar sama-sama Allah. Diartikan apa ya? Innahu huwas samiul basir. Dia Nabi Muhammad maha mendengar dan maha melihat. Sama-sama Allah, bib, namanya aja sama, tapi hakikatnya nggak sama. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi nama oleh Allah dengan dua nama mulianya, Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kalian Rasul min anfusikum, dalam riwayat bacaan yang lain min anfasikum, dari golonganmu atau golongan termulia, karena Nabi golongan termulia, pilihan dari pilihan dari pilihan. Hadis yang sahih, ana khiyarun min khiyarin
min khiyarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya yang terbaik dari pilihan Allah, dari golongan terbaik, dari golongan terbaik. Ini sebagai jawaban saudara-saudara kita yang tidak memahami hakikat hadis, tidak memahami makna yang suci dari Al-Quran, pemahaman ilmu yang tidak bersanad, sehingga siang malam membahas tentang ayahanda dan ibunda Nabi finnar, di neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa arti ana khiyarun min khiyarin min khiyarin? Saya golongan yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Kalau ayahnya mati dan di neraka, itu golongan terbaik itu? Na'udzubillah min ghadabillah. Min anfasikum atau min anfusikum azizun alaihi manittum. Berat jika kalian susah. Ketika kita susah, Nabi sedih. Karena itu kalau ingin menggembirakan Nabi, gembirakan umat Nabi, maka Nabi akan gembira. Karena Nabi sangat sedih jika umatnya sedih. Harisun alaikum, sangat semangat untuk selamatnya kamu. Nabi ingin kita semua masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya ingin masuk surga. Semuanya diinginkan masuk surga. Dalam hadis yang sahih, yang masyhur, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Mudah-mudahan jadi umat Nabi. Jaminan dari Nabi, semua umatku masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang diingini Nabi. Gak ada satu pun yang dibakar di neraka. Illa man aba, kecuali yang gak mau masuk surga. Mau diapakan? Gak mau. Ini kan maturan apa coba gantung? Maturan beda. Saya bentar maturan nih kan. Tapi saya ikut TV tak paham. Orang Kalimantan, orang Aceh saya ikut TV tak paham. Sampai terjemah baik ke betul. Kecuali yang nggak mau masuk surga, mau diapakan? Diajak masuk surga oleh Nabi, nggak mau. Sahabat heran, waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang tak pernah masuk surga ni? Cik gendeng. Apa masuk surga beda bidadari, beda kakanan, beda segala-galanya nikmat, nggak mau. Pun beda nak kanak lanceng, pun bektona kabin umur 25, 27, pas beda perabot rotin, tinggi putih, mata bulat, hidung mancung, mata bulat ya bos, bibir kecil, rotin, kabin tak poron, silanceng neka tak poron kabin, neka beres tak beres, beres napa tak beres? Tak beres, bener sampai. Memberi lancengan neka berarti lanceng tak beres. Lah ini diajak masuk surga nggak mau, padahal di surga luar biasa. Sahabat heran, siapa yang nggak mau masuk surga ini ya Rasul? Apa jawab Nabi? Perhatikan. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Bukan man ata'ani fahuwa ummati. Siapa yang taat kepadaku dia umatku. Kelamaan langsung masuk surga. Diringkas oleh Nabi Muhammad. Dari inginnya kita masuk surga. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, siapa yang maksiat kepadaku mestinya apa? Neraka, kan gitu. Taat kepadaku masuk surga, maksiat kepadaku masuk neraka. Tapi enggak. Dari Nabi nggak mau kita masuk neraka. Kalimat neraka itu nggak mau Nabi. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang maksiat kepadaku faqad aba, dia nggak mau masuk surga. Apakah dia masuk neraka? Belum tentu. Nabi nggak ngomong yang maksiat kepadaku masuk neraka, nggak mau. Tapi kalau dapat syafaat Nabi, walaupun nggak mau masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad.
harisun alaikum. Nabi ingin kita ini masuk surga semua, sampai lafaz neraka Nabi nggak mau pakai. Dari tidak inginnya kita masuk neraka. Wa man asani faqad abah. Siapa yang yang maksiat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Di mana tempatnya Nabi? Tinggal dilihat. Kalau dia cinta sama Nabi, sering salawat, dapat syafaat masuk surga. Walaupun nggak mau, diteret masuk surga. Nah, kata ada riwayat ajaban, ada heran banget orang dimasukkan surga bisa hasil digeret, masuk surga digeret. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal lanceng normal, pakabin bener Prabon rutin, pasar. Ayo, kabin, untuk kabin kok tak poron paksa yuk. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipaksa kita masuk surga, nggak mau, harus masuk surga, nggak boleh masuk neraka. Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asal ada cinta dan banyak sholawat. Dalilnya apa, Beb? Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk orang yang punya dosa besar dari umatku. Punya dosa besar apapun, ada mahabbah kepada Nabi, ada salawat kepada Nabi, berhak dapat syafaat Rasulullah. Kalau dapat syafaat Rasulullah, selesai semua dosa, masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga berkat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kalau ayat ini semua ahli tafsir sepakat, rauf rahim yang dimaksud oleh Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Allah di situ. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi dua namanya Allah, Rauf dan Rahim. Namanya siapa itu? Ar-Rauf, nama sifat Allah. Ar-Rahim, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cintanya Allah kepada Nabi, dari hebatnya Nabi di sisi Allah, maka nama Allah diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Raufur Rahim. Maka di ayat ini para sebagian mufassir ahli dhaq, innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sami, maha mendengar ucapan Allah, mendengar banyak hal yang tidak bisa didengar oleh manusia. Basir, melihat banyak yang gak bisa dilihat oleh manusia, bahkan melihat yang tidak bisa dilihat oleh makhluk manapun, walaupun malaikat, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam yang mulia itu, malam yang agung itu, malam Isra wal Mi'raj, Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ikut dimuliakan oleh Allah. Cinta di hati ini kepada Nabi, cinta di hati ini kepada keluarga Nabi, para habaib, para ulama, para asatid, cinta di hati ini kepada mereka. Mudah-mudahan mengundang murafaqah, mengundang kebersamaan kita bersama Nabi, ahbaib, cucu Nabi, ulama pewaris Nabi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Cintanya Nabi kepada kita ketika Isra wal Mi'raj, Nabi dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, sehingga ketika berjumpa kepada Allah, Nabi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini salamnya Nabi kepada Allah ketika berjumpa. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Keagungan, kemuliaan, keselamatan semuanya milik Allah. Apa sambutan Allah kepada Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaika ayuhan Nabi, disebut oleh Allah dengan penuh penghormatan. Alaika ayuhan Nabi, wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh.
rahmat Allah dan berkah Allah untuk. Oh, luar biasa. Belum ada nabi yang dapat seperti itu. Belum ada rasul yang dapat sehebat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nabi dalam kondisi yang sangat istimewa berjumpa dengan Allah, mendapat pujian dari Allah, tidak lupa dengan kita. Di saat itu nggak lupa sama kita. Ingat kita saat Allah membuka semua keindahan untuk Nabi, Nabi membawa kita masuk ke dalam keindahan itu. Saat Allah membuka semua berkah untuk Rasulullah Muhammad, Nabi membawa kita dalam keberkahan Allah itu. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, keselamatan untukku, alhamdulillah, dan untuk umatku ya Allah, untuk hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Masukkan juga dalam kemuliaan ini, masukkan juga dalam keindahan ini. Demikian cintanya Nabi kepada kita, gak pernah Nabi lupa kepada kita, kapanpun, dimanapun, saat apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kita diundang oleh presiden, ketika menghadap presiden, di mana presiden manusia yang terhormat, insya Allah kita lupa dengan semuanya. Dialog sama presiden kita lupa. Atau saya dipanggil Habib Umar, Habib Umar kita agungkan, Habib Umar senyum, Habib Umar tanya, Habib Umar ngobrol, insya Allah saya lupa sama santri saya. Terpaku kita, ini keindahan, ini kemuliaan, kita lupa dengan semuanya. Tapi Nabi Muhammad di hadapan Allah gak lupa sama kita umatnya. Padahal umatnya seperti kita. Kata orang Inggris, sal-sala yusalsilu, sal-salan wasal butan. Allah. Tapi nggak pernah dilupakan oleh Nabi kita ini. Nggak pernah dilupakan Nabi. Umat sembel mereka pakun dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa melar bahasa Indonesia ini? Umat yang nakal ini tetap sampai malaikat ini tahu bahwa umat Nabi ini umat yang dicintai oleh Allah. Bukan karena umatnya kita menjadi umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang paling baik yang pernah diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita ganteng. Kenapa? Karena kita ahli ibadah. Karena kita ahli taat. Nggak ada. Karena kita umat Nabi Muhammad. Bas, hanya itu. Kalau ibadah kita kalah jauh dengan umat Bani Israel. Kekuatan kalah jauh dengan umat Bani Israel. Tuh, Syam'un 1000 bulan jihad fisabilillah, 83 tahun siang malam jihad. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 83 tahun mau jihad. Bisa jalan bayi ontok. Bisa jalan aja udah bagus. Malaikat ketika mencatat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza adnaba, kalau dosa, semua umat dosa. Kalau maksiat tulis dosa. Umat Muhammad bingung malaikat ini. Idza adnaba, kalau dosa gak berani nulis. Kalau maksiat berdosa, kalau dosa disiksa oleh Allah, gak berani nulis malaikat. Berhenti min haibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari wibawanya Nabi Muhammad.
Ini tulis apa ini umat Muhammad kalau dosa ini? Dapat panggilan dari Allah, ummatul mudnibun wa rabbun ghafur. Umat yang berdosa dan Tuhannya mengampuninya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Pernah malaikat nih, Raqib Atid ya, sebelah kanan Raqib, sebelah kiri, sebelah kanan mencatat ibadah kebaikan majelis ini, dicatat yang sebelah kanan nih, sibuk kita salawat, yang kanan sibuk, yang kiri istirahat, yang kiri istirahat. Kecuali mun berdesesan rasan gilain boleh catat juga nih. Wah kudu ngata mulai 2 tahun bon takun ngaruh. Catat sampai sekacat dekat. Tina sekacat istirahat bon. Biarkan yang kiri istirahat. Yang kanan sibuk salawat kepada Nabi, dicatat salawat, zikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika yang kiri, kalau kita maksiat, yang kiri ini mulai mau nyatet nih, karena yang kanan umat Nabi Muhammad, pahala dicatat. Niat itu, niat ibadah, tak jadi pun niat dicatat langsung. Nanti yang kiri ini iri. Kita mau hadir majelis, nggak taunya sakit perut, nggak jadi hadir karena sakit perut, dicatat hadir, padahal nggak hadir. Dari cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Saya kacer, saya sebut malaikat Atid ini iri, mau nyatet nih, nganggur terus. Kita berdosa, maksiat lah, mau dicatat nih, kata yang kanan, stop. Jangan dicatat dulu. Loh, maksiat loh, iya. Loh, kamu hanya niat ibadah nggak jadi dicatat. Kalau umat Muhammad ini niat pun dapat pahala. Nah terus ini tunggu. Kapan? Dicatat ini kapan sudah maksiat? Tunggu, mungkin dia tobat. Sampai kapan? Tunggu sampai sore. Maksiat pagi nih. Sampai sore. Ya wis. Cetek ben Raqib Atid nih. Tobat masih ya catat nih kamu. Mau nyatet ini. Sore nggak tobat. Mulai pagi sampai sore, habis maksiat nggak tobat, mau dicatat. Tunggu, mungkin besok tobat. Cetek boleh. Nunggu lagi sampai besok. Nunggu sampai besok. Umat Muhammad ini. Kalau besok tobat, nggak jadi dicatat. Gak layak ya. Tunggu besok, sampai besok tak tobat gue sampai nekap pakun pengkok tetap nakal, mau dicatat sudah. Udah sehari, tunggu mungkin besok tobat. Sampai 3 hari ditunggu, kata Habib Umar. 3 hari nggak tobat-tobat, malaikat Raqibnya malu udah, baru dicatat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dari cintanya Nabi ke umatnya sampai para malaikat ini sungkan sama kita. Para malaikat ini takut sama kita karena kita ada di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seperti kata guru kita tadi Habibana Umar, bahwa duduk dengan orang saleh, duduk dengan ulama, kunci keberhasilan, kunci kemuliaan, kunci keselamatan dunia akhirat. Maka Nabi SAW mengharap kita, menyuruh kita untuk selalu duduk dengan orang-orang saleh. Tadi kita ziarah ke Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ada kalimat yang sesuai dengan apa yang dikatakan Habib Umar tadi. Sama-sama Al-Hamidnya ini. Nasihat Habib Saleh, ya waladi garib tagrub, dekatlah kamu kepada orang saleh, kepada majelis orang saleh, maka kamu akan dekat dengan rahmat Allah. Garib min ahlil khair wa mujalasati ahlil khair
tagrub min rahmatillah. Dekat dengan orang baik, dekat datangi majelisnya orang baik, orang saleh, maka kamu akan dekat dengan Allah. Mudah-mudahan majelis ini masuk ke majelisnya orang saleh, karena tidak dibuat majelis ini kecuali kita nisbahkan kepada guru mulia kita Sayyidi Habib Umar. Ini majelis Ahbabul Mustafa, bukan majelis saya, tapi majelisnya Habib Umar. Kita menjadi khadimnya, mudah-mudahan diterima oleh beliau menjadi santri beliau dunia akhirat. Dekat dan hadiri majelisnya orang saleh, maka kamu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza gharabta min rahmatillah, kata Habib Saleh, kalau kamu udah dekat dengan rahmat Allah, turisul firdausil a'la, maka kamu berhak mendapatkan surga firdaus, surga yang paling tinggi. Karena tempatnya orang saleh surga yang paling tinggi, maka karena kamu cinta kamu ikut mereka. Almar'u ma'aman ahab yauman, ya, maka hadiri majelisnya Habib Umar, hadiri majelisnya Habib Saleh Tanggul, hadiri majelisnya para ulama, para sholihin yang ada di daerah Anda. Kesempatan alhamdulillah banyak dai-dai muda dari kalangan habaib, dari kalangan ulama yang nisbahnya kepada guru-guru mulia. Kesempatan kita gak bisa duduk dengan Habib Umar, kita gak bisa duduk dengan Abu Ya Maliki, kita gak bisa duduk dengan Habib Zain bin Sumit, kita tapi bisa duduk dengan santri-santrinya. Kita bisa duduk dengan santri-santrinya. Dan kalau masyhad kita bagus, maka kita lihat santri guru mulia itu di depan kita seperti guru mulia itu sendiri. Karena setiap santri mendapat barokah dari gurunya. Maka saksikan gurunya ketika kalian melihat santrinya, supaya pulang dapat barokah besar. Amin ya rabbal. Wal mutaba'idina minhum ba'idina min rahmatillah. Yang jauh dari mereka, jauh dari orang saleh, jauh dari majelisnya orang saleh, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan orang saleh, Allah dekatkan kita dengan majelisnya orang saleh. Allah tambah cinta ini kepada Nabi Muhammad, Allah tambah cinta ini kepada para awliya as-salihin. Lihat sahibul bait, jauh-jauh ngundang kita, ini tidak ada lain karena cinta kepada ahlul bait, cinta kepada orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah kumpulkan mereka dan kita bersama guru mulia kita, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yayasan ini diberkahi oleh Allah. Jadi kita udah dengar wisuda, TPQ dan wisuda apa lagi? TPA. Dan mungkin ada madrasahnya. Hadiah-hadiah tadi kita saksikan. Mudah-mudahan semua santri, putra dan putri menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Yayasan ini menjadi yayasan yang diberkahi oleh Allah, pengasuhnya, asatidnya dan semua yang bantu mendapat keberkahan dan syafaat Nabi SAW. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua yang hadir dan yang menyaksikan acara ini melalui TV Wafa Al-Wafa Tarim menjadi orang yang mendapat barokah Rajab, pengampunan Rajab, rahmat Rajab, berkat Nabi Muhammad SAW. Besok malam, Jumat malam, Sabtu malam yang istimewa, jangan disia-siakan. Jadikan malam itu malam yang agung dalam kehidupan kita. Jadikan taat kita di malam itu lebih maksimal dari malam-malam sebelumnya. Karena malam 27 Rajab, malam yang paling indah bagi Nabi Muhammad, malam yang paling mulia bagi Rasulullah Muhammad SAW. Allah berkahi insyaAllah Rajab, dan Allah berkahi Sya'ban. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'alal qiyami wa siyam. Dan saya ajak semuanya masyarakat sini untuk menonton TV Al-Wafa Tarim. Di sana ada guru kita Al-Habib Umar Al-Hamid dan para habaib yang lain, Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Habib Jindan, dan live malam Jumat, khusus malam Jumat live langsung kita ambil dari Darul Mustafa Tarim sana. Kita live langsung dari Darul Mustafa.
sekitar jam 11 malam. Mudah-mudahan jadi TV yang berkah insyaallah. Jadi TV yang penuh ilmu yang membawa kita menjadi orang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Habibana Umar dijaga oleh Allah, pondoknya dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, santri-santrinya diberkahi oleh Allah. Kehidupan beliau menjadi kehidupan yang indah berkah, menjadi kebanggaan gurunya Sayyidi Habib Umar dan guru-guru beliau yang lain. Amin ya rabbal alamin. Allah muliakan kita semua insyaallah. Para habaib, para asatid hadir di sini, asatid Pondok Nurul Iman hadir di sini, santri Pondok Nurul Iman dan jamaah Hadrah Ahbabul Mustafa yang setiap Senin malam Selasa mendampingi kita bersama-sama dakwah di sana. Hadir di sini muslimin dan muslimat, mudah-mudahan semuanya berkumpul di bendera Nabi Muhammad. Ya Rabb, jadikan malam ini malam indah dan berkah. Jadikan malam ini malam rahmah dan maghfirah. Jadikan malam ini malam syafaat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu pun yang hadir atau yang menyaksikan acara ini kecuali semua dosanya kau ampuni ya Rabb. Semua kesalahannya kau hapus ya Allah. Semua hajatnya kau kabulkan ya Allah. Jadikan kami semua husnul khatimah, bertambah iman dan takwa. Ya Allah, malam 27 Rajab besok malam jadikan malam mulia untuk kita. Malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia, jadikan malam yang istimewa untuk kita. Malam pertama Ramadan jadikan malam yang agung untuk kita. Dan malam Lailatul Qadar jadikan kita semua mendapatkan keistimewaannya. Ma'a kamal lutuf wal afiyah, ma'a kamal lutuf wal afiyah, ma'a kamal lutuf wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.